Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman semua dan Bapak Khairul Anam selaku pengampu kelas 80 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya Sabita Sabila Kila selaku moderator. Izinkan Kak saya untuk memulai presentasi dari kelompok kami mengenai ketahanan nasional dan juga bela negara. Selanjutnya, untuk nama anggota kelompok 4 sendiri, yang pertama ada Bagus, lalu saya sendiri, Rahma Aulianisa, Adelaide Jen Jacques, dan juga Dea Tarina. Next. Yang pertama adalah konsep dan urgensi dari ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan itu berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional ini berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Dan secara terminologi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada wajah ketahanan nasional Indonesia, yang berarti ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara itu hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa tersebut memiliki ketahanan nasional. Yang kedua ada dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial ini akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, dan maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan nasional itu juga berkembang. Dan yang ketiga adalah bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baiklah, saya izin menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, untuk yang pertama ada sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional, yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni Ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978. Selanjutnya ada sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau bisa kita bilang Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bahan dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran NKRI. Ini terbukti saat Indonesia menghadapi komunisme 1965 dan krisis ekonomi serta politik 1997 sampai 1998, di mana ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan masyarakat kita. Selanjutnya yaitu esensi dari ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya semakin luas dan kompleks. Nah, ancaman tersebut itu dapat berasal dari militer dan non-militer, serta ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ketahanan nasional berdasarkan
ajaran Astagatra, di mana konsepsi ini digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya apa itu unsur Astagatra? Jadi, unsur Astagatra ini terdiri dari 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya terdapat 5 aspek kehidupan sosial atau yang disebut pancagatra, meliputi gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Kemudian esensi dan urgensi dari bela negara. Jadi bela negara yaitu sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut, yang dilandasi kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara ini termasuk perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun dari luar negeri. Bela negara dapat secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata dalam menghadapi serangan musuh maupun agregasi militer. Bela negara secara fisik itu dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar. Biasanya dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia maupun kepolisian. Selanjutnya, bela negara secara non-fisik, yaitu segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya dengan membayar pajak, serta dengan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.